Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada acara Pesantren Kilat Virtual Ramadan 1442 Hijriah STN Karangtengah 7, dan kita sudah memasuki pesantren kilat pada hari ketiga. Mudah-mudahan kalian tetap semangat karena kalian tentunya mencari pahala ya untuk mengikuti acara pesantren kilat ini, bukan sekedar untuk mencari nilai dari guru agama kalian. Oke anak-anakku, sebelum kita mulai acara pesantren kilat ini, mari kita membaca surah Al-Fatihah sama-sama. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anakku, materi kita pada pesantren kilat virtual hari ini adalah tentang kisah seorang sahabat, yaitu Uwais Al-Qarni. Sebelum kita menyimak video tentang kisah Uwais Al-Qarni, mari kita bersolawat bersama-sama. Kalian dari rumah ikut bersolawat ya. Dengan bersolawat, mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat, yaitu pertolongan dari Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita bersalawat ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda miskin yang soleh dan berbakti kepada ibunya. Dia mengambil upah dengan menggembala kambing dan unta untuk menafkahi ibunya. Jika ada kelebihan harta, tidak lupa ia sedekahkan kepada tetangganya. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya pergi haji dari Yaman ke Mekah. Dengan kebaktiannya itu, Allah menyembuhkannya dari penyakit sopak, yaitu penyakit belang. Rasulullah SAW berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib agar mencarinya dan meminta doanya. Inilah sepenggal kisah Uwais Al-Qarni. Semoga menginspirasi dan menjadikan kita lebih bakti lagi kepada orang tua kita, terutama kepada ibunda kita ya. Baiklah anak-anak, mari kita dengarkan cerita lengkapnya dari Uwais Al-Qarni. Di Yaman tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Karena penyakit itulah tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat, tapi ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya seorang perempuan wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Tapi hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Ibunya pun berkata, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais Al-Qarni termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas.
Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas, bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian, dia belilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu ya? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi, ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais. Banyak orang yang menganggap aneh yang dilakukannya. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga otot Uwais yang makin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Tahukah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari? Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata setelah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa yang hikmah dari bulatan disisakan di tengkuknya itu? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah, karena Rasulullah berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman, dan dia dibesarkan di Yaman. Sesungguhnya Allah mengharapkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban, dan meminta yang bukan haknya, dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta." Uwais Al-Qarni adalah seorang yang terkenal fakir. Hidupnya sangat miskin, tanpa seorang ayah dan sanak famili. Ia hanya hidup bersama ibunya yang telah tua, lagi lumpuh. Bahkan mata ibunya pun buta. Dalam kehidupan sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan menggembalakan domba orang lain. Upah yang diterimanya cukup untuk keseharian dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia mempergunakannya untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Demikianlah pekerjaan Uwais Al-Qarni setiap hari. Rahasia Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibu dan taat ibadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa. Bila malam tiba, dia selalu berdoa memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sedangkan ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh
juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais mengetok giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dia lakukan sebagai ungkapan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, meski ia belum pernah bertemu dengan Nabi. Hari demi hari berlalu, kerinduan Uwais kepada Nabi Muhammad semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi dan memandang wajah Nabi dari dekat. Ia rindu mendengar suara Nabi, kerinduan karena iman. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta dan juga lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan demikian? Hatinya selalu gelisah, siang dan malam pikirannya diliputi perasaan rindu memandang wajah Nabi Muhammad. Rindunya sudah tak dapat ditahan lagi. Pada suatu hari, ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan meminta izin agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni seraya berkata, "Pergilah wahai Uwais anakku, temuilah Nabi di rumahnya dan telah berjumpa dengan Nabi. Jika engkau berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Ia segera berkemas untuk berangkat. Namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya. Uwais juga meminta bantuan tetangganya untuk menemani ibunya selama ia pergi. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai di kota di kota Madinah. Ia segera mencari rumah Nabi Muhammad. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan kekasihnya yang ingin dijumpainya itu. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi, tetapi Nabi tidak dapat dijumpainya. Hati Uwais Al-Qarni bergolak. Perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang, tapi ia terngiang dengan pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Uwais juga diminta cepat pulang ke Yaman oleh ibunya. Sebab ketaatan kepada sang ibu, Uwais mengurungkan keinginan hati dan rindunya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi. Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah untuk segera kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salam untuk Nabi Muhammad. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi pun pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi Muhammad bertanya kepada Siti Aisyah tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Siti Aisyah dan para sahabat tertegun. Siti Aisyah menerangkan perihal kedatangan dan kepulangan Uwais. Memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Itulah kata Siti Aisyah. Nabi Muhammad melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu Nabi memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengan seorang Uwais Al-Qarni, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Waktu terus berganti dan Nabi pun kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi Muhammad kepada sahabat Ali bin Abi Thalib.
Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa, yang kerjanya hanya menggembalakan domba dan unta setiap hari. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali sambil mendekati kedua sahabat Nabi ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais, seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad. Memang benar tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya dan dijawab, "Siapakah namamu?" Uwais menjawab, "Abdullah." Mendengar jawaban Uwais, Khalifah Umar tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Dalam pembicaraan mereka diketahuilah bahwa ibu Uwais Al-Qarni telah meninggal dunia. Itulah sebabnya Uwais Al-Qarni baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian," kata Uwais. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah sebelum wafat." Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan dan berdoa, membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik. Uwais tidak mau. Kata Uwais, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi," ucapnya Uwais kepada Khalifah Umar. Beberapa tahun kemudian Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang ingin berebutan, ingin memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah siap ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa ke pekuburan, luar biasa banyak orang yang berebut untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyak orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang yang fakir yang tidak dihiraukan orang lain. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai penggembala domba dan unta?"
Tapi ketika hari wafatnya, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah demikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakaman Uwais Al-Qarni. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Baiklah anak-anakku, itulah tadi kisah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Semoga dengan kalian menyimak video kisah tentang Uwais Al-Qarni menjadikan suatu pembelajaran untuk kita semua dan menjadikan kita lebih bakti lagi kepada orang tua kita, terutama ibunda kita. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir dari hari ketiga Pesantren Kilat Virtual Ramadan SDN Karangtengah 7 tahun 1442 Hijriah. Dengan kalian mengikuti pesantren kilat virtual ini, semoga banyak manfaatnya seperti meningkatkan pemahaman tentang ajaran agama Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya juga kalian dapat meningkatkan ibadah dan menunjukkan akhlak yang mulia, akhlakul karimah untuk orang-orang di sekitar. Sampai jumpa lagi pada Ramadan tahun depan. Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan panjang umur agar bisa berjumpa lagi dengan Ramadan, bulan yang mulia, bulan penuh berkah dan ampunan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.